Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di malam yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast kami. Saya Awang, dan seperti biasa, saya tidak sendirian dalam perjalanan eksplorasi kita. Nah, bersama saya ada rekan diskusi saya yang selalu membawa perspektif baru, yaitu Sahabat. Halo Awang, dan halo juga untuk semua penonton dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa dan berinteraksi dengan kalian. Awang, hari ini kita mau bahas apa nih? Yang bisa membuat kita benar-benar berdiri kokoh dan berkelanjutan. Rasanya topik kita selalu relevan dengan kondisi sekarang ya. Ya, betul sekali Sahabat. Dan topik kita hari ini sangat fundamental, namun seringkali luput dari perhatian kita di tengah hiruk-pikuk kemajuan material. Nah, kita akan menyelami 4 pilar utama yang tak terpisahkan dalam pembangunan peradaban. Yang pertama itu ada akhlak, yang kedua ada adab, yang ketiga ada etika, dan yang terakhir ada karakter. Nah, ini bukan sekedar kata-kata indah yang tertulis di buku, tapi inti dari bagaimana kita hidup dan membangun masa depan yang bersama. Wah, topik ini penting banget. Seringkali kita mendengar istilah-istilah ini berseliweran. Tapi jujur, saya sendiri kadang masih suka tertukar atau merasa maknanya sama saja. Awang, bisa kita mulai dengan membedah satu persatu apa sih sebenarnya pengertian dan perbedaan mendasar antara akhlak, adab, etika, dan karakter ini. Mulai dari akhlak dulu deh. Menurut kamu nih, apa definisi dan ruang lingkupnya? Nah, tentu Sahabat, mari kita gali lebih dalam. Kalau kita bicarakan tentang akhlak, terutama dalam konteks ajaran Islam, ini adalah konsep yang sangat mendalam dan komprehensif. Nah, akhlak bukan hanya tentang apa yang kita lakukan secara lahiriah, tapi lebih kepada kondisi batin atau kualitas jiwa yang tertanam kuat dalam diri seseorang, yang kemudian secara spontan mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan baik itu terpuji, yaitu akhlakul karimah, maupun tercelah, yaitu akhlakul maksmumah. Nah, tanpa paksaan atau pertimbangan berlebihan. Nah, akhlak itu tercermin dari hati nurani, niat suci, dan keyakinan spiritual kita yang telah mendarah daging. Jadi kalau ada orang yang bersedekah bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang hatinya tulus ingin membantu dan merasa itu adalah kewajiban. Itu bisa dibilang berakhlak mulia ya? Ya, betul sekali Sahabat. Nah, itu adalah inti dari akhlak. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah teladan akhlak yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuliqin adhim, yang artinya itu, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, ayat ini itu menunjukkan betapa agungnya akhlak Nabi sebagai cerminan kesempurnaannya jiwa. Bahkan ada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, yaitu sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini itu menggarisbawahi bahwa akhlak itu adalah intervensi dari keimanan yang kokoh. Oke, paham nih akhlak. Jadi ini tentang batin dan niat. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan adab? Karena dua kata ini memang sering banget kita dengar beriringan, seolah tak terpisahkan. Oke, ini poin pentingnya ya sahabat. Nah,
Jika akhlak itu dimensi batin, maka adab adalah ekspresi atau intervensi lahiriah dari akhlak tersebut. Nah, adab bisa kita pahami sebagai tata krama, sopan santun, etiket, atau aturan perilaku yang baik dan pantas dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Nah, adab ini mengatur bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berjalan, cara kita makan, bagaimana kita berpakaian, atau bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, sumber adab bisa dari ajaran agama, terus tradisi luhur, atau norma sosial yang berlaku di masyarakat. Itu. Oh, jadi kalau kita punya akhlak rendah hati, adabnya adalah tidak berjalan dengan sombong atau tidak memotong pembicaraan orang lain, begitu ya? Ya, sip. Ini lebih ke praktiknya dalam kehidupan sosial yang bisa langsung kita lihat. Ya, persis. Nah, contohnya itu sangat jelas dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi wala tushair khodako lin nasi wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla muttahlin fakhur. Nah, yang artinya itu, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Nah, ayat ini itu secara spesifik mengajarkan adab dalam bersikap dan berjalan. Nah, adab ini berfungsi untuk menciptakan suasana yang nyaman, hormat, dan harmonis dalam setiap interaksi gitu. Oh, paham-paham. Nah, selanjutnya adalah etika. Ini kan seringnya dipakai di konteks profesional, seperti etika bisnis, etika medis, dan lain-lain. Bagaimana nih membedakan akhlak dan adab, Awang? Ya, betul. Nah, jadi gini sahabat, etika itu sendiri berbeda. Ini adalah cabang filsafat moral yang berfokus pada prinsip-prinsip, terus nilai-nilai dan standar yang membimbing perilaku manusia dalam konteks benar atau salah. Nah, etika lebih bersifat rasional, sistematis, dan terkadang itu kodifikasi. Nah, ia berupaya memahami mengapa suatu tindakan itu baik atau buruk, serta memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan moral. Nah, etika bisa bersifat umum, moralitas publik, atau spesifik, seperti etika profesi. Ya, Oh, jadi etika itu semacam panduan teoritis yang membantu kita mengambil keputusan moral berdasarkan prinsip yang disepakati, bukan cuma perasaan atau kebiasaan. Lebih ke sistem nilai yang rasional ya. ya tepat sekali. Nah, misalnya itu ada dalam Quran surat Al-Nahl ayat 90. Nah, yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itta'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakun. Nah, artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ayat ini menetapkan prinsip-prinsip etika keadilan, kebajikan, dan solidaritas sosial sebagai dasar perbuatan. Ini adalah kerangka berpikir moral yang sangat komprehensif. Oke, jadi akhlak itu niat dan hati, adab itu tata krama dan perilaku, etika itu prinsip dan kerangka berpikir. Nah, terakhir apa itu karakter dan bagaimana ia menyatukan ketiga hal sebelumnya? Gimana nih, Awang? Oh, oke, baik. Nah, karakter itu adalah hasil integrasi dari ketiganya nih, sahabat. Ia adalah keseluruhan sifat-sifat kejiwaan, moral, dan etika yang telah terintegrasi dalam diri seseorang.
Nah, membentuk identitas uniknya dan memengaruhi bagaimana ia bertindak secara konsisten dalam berbagai situasi. Nah, karakter ini adalah akumulasi dari akhlak, adab, dan etika yang sudah menjadi kebiasaan dan kecenderungan perilaku kita. Ia bukan cuma teori, tapi wujud nyata dari nilai-nilai yang kita yakini dan praktikkan. Oh, jadi kalau kita punya akhlak jujur, adabnya selalu berkata jujur. Etika Ya, mengayomi kita untuk selalu berkata jujur dalam setiap situasi. Maka karakter kita adalah orang yang jujur. Dan ini akan terlihat konsisten dari waktu ke waktu. Konsistensi inilah yang membentuk jati diri moral kita. ya, persis banget nih. Karena karakter yang kuat memungkinkan seseorang untuk bertindak konsisten dengan prinsip-prinsip moralnya. Bahkan di bawah tekanan, Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa izha ja'a wadul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulu masjida kama dakhaluhum awwala marrati wa liyuttabiru wa alahu takbiro. Nah, itu artinya jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya, menegaskan pentingnya pilihan moral dan konsekuensinya dalam membentuk karakter. Ini adalah akuntabilitas pribadi yang esensial. Itu. Oke semuanya teman-teman, terima kasih nih teman-teman ya sudah mendengarkan podcast singkat kami nih. Karena kami sudah sampai di penghujung acara. Betul. Oke, mungkin di penghujung acara nih ya, Mas Awang, ada tidak Buset. kata-kata hari ini nih Mas Awang? Oke, ada nih kata-kata dari yang udah kita bahas. Nah, membangun peradaban adalah tugas yang mulia, dimulai dari hati nurani, ditegaskan oleh akhlak, dihiasi oleh adab, dibimbing oleh etika, dan diperkuat oleh karakter setiap insan. Oke. Oke, kata-kata yang sangat baik dari Mas Awang ya, teman-teman semua. Oke, mungkin karena ini podcast singkat, mungkin podcastnya kita tutup sampai di sini saja. Terima kasih semua yang sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.